Tidak semua orang yang terlihat diam benar-benar baik-baik saja. Ada luka yang terlalu dalam hingga tak mampu lagi diucapkan. Ada perjuangan yang terlalu berat hingga hanya bisa dipendam. Dan ada seseorang yang setiap malam diam-diam menangis sendirian. Namanya adalah Arif, seorang pemuda biasa dari desa kecil. Hidupnya tidak istimewa, bahkan sering dianggap gagal. Setiap hari, ia berjalan dengan kepala tertunduk, seolah dunia sudah terlalu berat untuk ia hadapi. Orang-orang di desa sering berbisik saat melihatnya. Itu dia yang hidupnya tidak jelas, kerja tidak tetap, masa depan suram. Tak ada yang tahu seberapa keras ia mencoba bertahan. Setiap hinaan, ia telan dalam diam. Setiap pandangan sinis, ia simpan dalam hati. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk melawan. Dulu, Arif punya mimpi besar. Ia ingin membahagiakan ibunya. Ia ingin mengubah hidup keluarganya. Tapi kenyataan tidak seindah harapannya. Ayahnya telah lama tiada, dan sejak itu semua beban jatuh di pundaknya. Ia bekerja apa saja demi bertahan hidup, namun tetap saja tak pernah cukup. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Usaha demi usaha selalu berakhir gagal, dan perlahan harapan itu mulai pudar, digantikan oleh rasa putus asa. Malam menjadi waktu yang paling ia takuti, karena di saat sunyi, pikirannya semakin bising. Penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah, semua datang tanpa ampun. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku memang tidak berguna? Kenapa hidupku seperti ini? Dan pertanyaan itu terus menghantuinya. Suatu hari, semuanya terasa terlalu berat. Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Seolah hidupnya sudah kehilangan makna. Langkahnya terhenti di sebuah tempat yang sunyi. Di sana hanya ada suara angin dan kesunyian. Ia duduk, menunduk, dan akhirnya menangis. Tangisan yang selama ini ia sembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menahan semuanya. Ia biarkan air mata itu mengalir, seolah ingin mengeluarkan semua beban hidupnya. Di tengah tangisnya, tiba-tiba terdengar suara langkah pelan. Seseorang mendekatinya dengan tenang dan berhenti tepat di sampingnya. Seorang lelaki tua dengan wajah yang menenangkan. Katapannya lembut, namun penuh lakna. Ia tidak langsung berbicara, hanya duduk di samping Arif. Beberapa saat hanya ada keheningan, namun entah kenapa hati Arif mulai terasa berbeda. Seolah ada ketenangan yang perlahan masuk, meski ia tidak tahu siapa lelaki itu. Lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan suara yang sangat lembut. "Kenapa kau menangis sendirian di tempat sepi seperti ini?" Arif terdiam, seolah tidak tahu harus menjawab apa. Namun hatinya perlahan mulai terbuka. Dengan suara bergetar, Arif mulai bercerita tentang hidupnya yang terasa tidak adil, tentang usaha yang selalu gagal, dan tentang dirinya yang merasa tidak berarti. "Aku sudah mencoba, tapi selalu gagal. Aku sudah berjuang, tapi tidak ada hasil. Semua orang meremehkanku.
Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Lelaki tua itu hanya tersenyum, penuh pengertian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan dengan hati yang tenang. Seolah ia sudah memahami semuanya. Setelah Arif selesai, suasana kembali hening. Angin malam berhembus pelan, dan lelaki tua itu pun berkata, "Kau yakin tidak ada yang melihat perjuanganmu?" Arif terdiam, kaget dengan pertanyaan itu. Ia menatap lelaki tua itu dengan bingung. Memangnya, siapa yang peduli? Jawabnya lirih. Lelaki tua itu tersenyum, lalu menatap langit. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah melewatkan satupun air matamu. Kau merasa sendiri karena kau melihat manusia. Tapi kau lupa, ada Allah yang selalu bersamamu. Setiap langkahmu, setiap lelahmu, semuanya tercatat dengan sempurna. Air mata Arif kembali jatuh. Namun kali ini berbeda. Bukan karena putus asa, tapi karena ia mulai merasa didengar. Tapi kenapa hidupku tetap sulit? Tiap hari terasa berat. Aku sudah berdoa, tapi seolah tidak ada jawaban. Lelaki tua itu menghela napas pelan. Kadang jawaban doa bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan seringkali itu datang dalam bentuk ujian. Allah tidak sedang menghukummu, tapi sedang membentukmu, menguatkan hatimu, agar kau siap untuk sesuatu yang lebih besar. Arif terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Selama ini ia hanya melihat penderitaan, tanpa pernah mencoba memahami maknanya, tanpa pernah benar-benar berserah. "Kau tahu kenapa hatimu terasa sempit?" tanya lelaki tua itu pelan. "Karena kau terlalu fokus pada dunia dan mulai menjauh dari Allah." Kalimat itu membuat Arif terdiam lebih lama. Ia mulai mengingat doa-doa yang ia tinggalkan dan sujud yang mulai ia lupakan. Air matanya kembali jatuh, lebih deras dari sebelumnya. Bukan karena dunia, tapi karena ia sadar ia telah jauh dari Tuhannya sendiri. Lelaki tua itu menepuk bahunya pelan. "Belum terlambat. Selama kau masih bernapas, pintu Allah selalu terbuka." Untuk pertama kalinya, Arif merasa harapan kembali hidup. Di tengah gelapnya hidup, ada cahaya kecil yang mulai menyala, dan ia tahu ia ingin berubah. Malam itu bukan hanya tentang tangisan, tapi tentang kesadaran bahwa selama ini ia tidak benar-benar sendiri, dan bahwa Allah selalu ada. Namun, perjalanan Arif belum selesai. Apa yang ia sadari malam itu akan mengubah seluruh hidupnya untuk selamanya. Pagi itu, Arif terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Ia duduk, menunduk, dan perlahan mengangkat tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa dengan hati yang benar-benar hancur dan benar-benar berharap. "Ya Allah, aku lelah. Aku tidak kuat jika harus sendiri. Jika Engkau masih memberiku kesempatan, tolong bimbing aku kembali." Hari itu, Arif mulai berubah. Bukan menjadi orang yang langsung sukses, tapi menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhannya. Ia mulai memperbaiki sholatnya. Ia mulai menjaga lisannya. Ia mulai menerima hidupnya dengan hati yang lebih lapang. Masalahnya tidak langsung hilang. Ia tetap harus bekerja keras. Ia tetap menghadapi hinaan.
Namun kali ini, ia tidak lagi rapuh. Karena sekarang, ia tahu setiap lelahnya bernilai ibadah. Setiap air matanya tidak sia-sia. Dan setiap sabarnya sedang Allah siapkan balasan. Hari demi hari berlalu. Perubahan itu mungkin kecil, tapi nyata. Dan perlahan, hidupnya mulai bergerak. Orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan dari pakaiannya, bukan dari hartanya, tapi dari ketenangan di wajahnya. Namun Arif tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak lagi peduli pada penilaian manusia, karena ia tahu siapa yang benar-benar melihat perjuangannya. Suatu sore, ia kembali ke tempat itu, tempat di mana ia pernah menangis, tempat di mana hidupnya berubah. Namun kali ini, dengan hati yang berbeda. Ia mencari lelaki tua itu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dan suara alam, seolah semuanya hanyalah rahasia. Namun di dalam hatinya, ia tahu pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan jawaban dari doanya. Sejak hari itu, Arif tidak lagi berkata, "Tidak ada yang tahu perjuanganku," karena ia sadar Allah selalu tahu, bahkan sebelum ia mengeluh. Dan mungkin kamu yang sedang menonton ini juga sedang merasa sendiri, merasa tidak dihargai, merasa hidupmu terlalu berat. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satupun air matamu yang sia-sia. Tidak ada satupun perjuanganmu yang terlewat. Semua Allah lihat. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu saat Allah akan menjawab dengan cara yang paling indah. Jika kamu pernah merasa sendiri, ingat ini. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tetaplah bertahan, tetaplah berdoa. Dan tulis di kolom komentar, "Aku percaya Allah melihat perjuanganku."